Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Saatnya kamu ikuti Music Live Chat Berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb. Selamat ke malam RRI Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi ya di Music Live Chat. Dan kali ini kita berjaringan se-Jawa Timur teman Pro 2. Jadi kalian bisa mendengarkan di Pro 2 Sumeneb, kemudian di Pro 2 Surabaya, Pro 2 Malang, Pro 2 Madiun, dan juga Pro 2 Jember. Pokoknya buat teman-teman yang ada di Jawa Timur ya, selamat mendengarkan Music Live Chat di malam hari ini. Karena Anis tuh gak akan sendirian, kita akan ngobrol sama salah satu musisi asal Madura ya. Wah, siapa nih kira-kira yang akan hadir di Music Live Chat kita kali ini? Langsung aja deh, Anis siapa? Ada Kak Ara Fiansyah. Selamat malam, Kak. Halo, selamat malam. Hai. Kak Ara gimana nih kabarnya di hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sekarang lagi sibuk apa Kak Ara? Adakah proyek baru yang lagi dikerjakan? Beberapa materi yang ada sih udah mau dilanjutin ke tahap recording. Oh, Terus ya pengen bikin showcase kecil-kecilan lagi gitu kayak tahun lalu. Pengennya sih begitu. Iya, lagi ada yang dikerjakan lah ya sekarang Iya, ya. Ada karya betul. terbaru yang mau dihadirkan buat para penggemarnya. Betul. Tapi Anis pengen tahu dong, Kak Ara ini emang dari kecil tuh udah suka musik gitu? Iya, Mm-mm. emang dari kecil tuh aku dikenalkan musik tuh dari kelas 5 SD kalau nggak salah, Kak. Oh, oke. Iya. Terus gimana? Apa momen yang bikin Kak Ara itu pengen, aku ini pengen serius nih di musik? Itu kapan gitu loh? Suka musiknya tuh udah dari kecil, tapi kapan nih ketika berniat serius banget gitu loh di dunia musik? Jadi sebenarnya momen aku serius untuk bikin lagu sendiri ya, lebih spesifik ya. Itu kalau nggak salah tahun 2021. Jadi ada satu acara gitu yang dimana mereka ngajak aku buat perform dan aku diminta untuk membawakan lagu-lagu sendiri gitu. Oh, Dan terus? dan ternyata memang animo teman-teman yang nonton, lagu kamu bagus, dan banyak yang mengapresiasi. Nah, dari situlah aku mencoba untuk mulai, kayaknya harus direkam deh ini gitu. Karena kan memang sebelumnya aku nggak pernah rekam itu, maksudnya dengan rekaman yang proper ya. Jadi rekaman ala kadarnya, voice note, dan ya begitulah ya sebelum itu. Iya, nah tahun 2021 tuh gimana ceritanya kok bisa ada yang pengen ngajak perform gitu Kak? Ketemunya di mana tuh? Kok bisa ayo perform bareng, kok bisa gitu? Gimana? Nggak, waktu itu jadi ada teman bikin acara dan kebetulan salah satu temanku yang terlibat di situ juga tahu bahwa aku punya lagu sendiri gitu ya. Jadi ayo udah kamu perform deh, bawain lagu sendiri. Ya, simpelnya seperti itu sih, Kak. Oh, dari teman ya. Iya, betul. Iya, emang koneksi itu sangat penting. Ternyata dari kenalan kita aja kita bisa ya ujung-ujungnya sukses gitu ya, kayak Kak Ara ini ya. Kak Ara ini BTW ya teman Pro 2 udah menghasilkan banyak karya. Kamu kalau penasaran bisa banget ya lihat aja di channel YouTube-nya Kak Ara. Namanya sama, Ara Fiansyah ya. Ini juga
nama asli ya Kak ya. Kak Ara itu Betul. nggak ada nama panggung ya, pakai nama asli Nggak aja ada ya. nama asli. Iya, jadi kalian yang penasaran itu udah banyak banget teman Pro 2 karya-karyanya yang udah dirilis, terus ada musik videonya juga ya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol pokoknya seputar karya-karyanya ya Kak Ara ya. Nah, tapi Anis pengen tahu nih, pertama kali Kak Ara nulis lagu itu tentang apa? Yang pertama kali ditulis sama Kak Ara, sama musik-musiknya itu apa? Terus dinyanyikan sendiri sama Kak Ara, tentang apa itu? Jadi musik yang atau lagu yang pertama aku tulis itu judulnya Mimpi di Jogja waktu Hmm, itu. mm-mm. Kalau nggak salah itu aku tulis di 2014. Oke. Dan memang cerita di balik lagu itu sangat menggugah sehingga aku mau nih ditulis aja deh gitu. Mhm. Gitu dan oke aku rekam tapi ala kadarnya dulu gitu karena waktu itu keterbatasan Peralatan ya. peralatan, sumber daya dan segala macam. Jadi ya udahlah yang ada dulu deh gitu. Mhm. Nah, tapi kenapa judulnya tuh Mimpi di Jogja? Terus Anis lihat juga ada judul lagunya yang Jogja 2. Kenapa bau-bau Jogja ini banyak di lagunya Kak Ara? Ceritanya Ah, gimana itu? jadi sebenarnya kenapa dalam satu album itu ada nama kota yang sama Mhm, mungkin mhm. karena di album pertama ini itu aku rangkum jadi kayak satu fase antara 10 tahun perjalanan hidup aku gitu Kak. Mhm. Dan kebetulan di 10 tahun itu eh, banyak aku sering banget datang dan main ke Jogja waktu itu. Jadi banyak memori yang secara nggak sengaja atau sengaja Mhm. itu ya karena di Jogja, karena aku datang ke Jogja gitu. Oke, jadi banyak memori ya di Jogja ya. Betul. Nah, album pertamanya itu Dunia Berubah Kenangannya Tetap ya Kak ya, Iya, judulnya ya. betul. Nah, di dalam album itu ada beberapa single Teman Pro 2 ya, salah satunya Mimpi di Jogja itu ya, ya Kak ya. Betul, betul. Sama Jogja 2. Terus emang waktu di Jogja itu kenangannya itu banyak yang indah atau yang yang tidak indah nih Kak nih? Kok sampai dijadikan lagu gitu loh ya? Sebenarnya di album pertama ini eh, saya cukup banyak bercerita tentang apa ya namanya? Istilahnya saya cukup ditelanjangi dalam di apa? Di album pertama ini semua cerita-cerita aku Mhm, dari mulai umur 20 sampai menuju 30 tahun gitu ya. Nah, mhm, jadi banyak sekali. Dan eh cerita di balik lagu Mimpi di Jogja itu sebenarnya aku agak di sekarang aku agak malu sebenarnya untuk cerita karena ya itu masa kebodohanku dulu. masa lalu gitu ya. Nah, Tapi kan jadi karya Kak. iya, iya. Ya nggak usah malu lah kalau diceritain. Kan ini juga jadi karyanya yang apa namanya didengarkan sama banyak orang Betul, gitu loh betul, betul. ya. Oke, jadi eh, banyak lagu-lagunya Kak Ara itu yang emang dari pengalaman pribadi ya Kak ya. Betul, betul, Mm-mm. Kak. Selain itu idenya tuh dari mana lagi? Dari cerita orang kah atau baca-baca buku mungkin? Ide lagunya yang Mm-mm. selama ini dibuat sama Kak Ara itu dari mana aja? Selain dari pengalaman pribadi itu mungkin ada beberapa eh, cerita yang aku tulis, cerita dari temanku. Mhm. Kayak suatu waktu aku pernah bikin kayak, ayo dong, kamu cerita dong, aku pengen dengerin ceritamu, terus barangkali ada yang menarik, bisa aku tulis jadi lagu gitu.
Kayak Oke. begitu sih Kak. Jadi dari cerita orang ya. Iya. Dari curhatan temen jangan-jangan. Dari curhat, benar dari curhatan teman. Bener ya, dari Iya, curhatan temen terus dijadikan lagu. Waduh. betul. Ini temennya tapi tahu nggak kalau dijadikan lagu, Kak? Kalau ceritanya dia Oh, itu dijadikan lagu. tahu. Oh, tahu. Iya, Hmm. iya, iya. Takutnya nanti diam-diam aku temannya cerita sama Kak Ara terus Kak Ara bikin lagu diam-diam gitu. Loh, kok ini kan sama kayak ceritaku, nanti marah temennya. Ya. Enggak, aman. Takutnya pada takut curhat ke Kak Ara nanti dijadikan lagu terus viral gitu loh, Kak. Hmm, Oke, tapi aman sih aman. aman ya sejauh Hmm. ini ya. Oke. Nah, Kak, menurut Kakak ada lagu yang paling personal nggak sejauh ini yang udah diciptain sama Kak Ara itu? Yang paling Ara banget gitu loh. Em, Sebenarnya yang paling personal itu hampir semua paling personal menurut saya, Kak. Mhm. Karena memang 90% aku menciptakan lagu-laguku itu memang tercipta karena momen pribadi, pengalaman pribadi gitu. Hmm. Tapi yang sebenarnya sangat personal adalah ini bukan personal ya, tapi lebih ke mungkin muatan nilainya adalah unik. Mhm. Apa tuh? Coba sebutin satu deh judul lagunya. Jadi gini, judulnya Mia, Oh, Mia. Nama orang ini? nama orang. Dari nama orang maksudnya. Betul. Oh, siapa tuh? Tapi Gimana bukan, ceritanya? ya, tapi bukan. Jadi inspirasinya dari seorang teman yang dimana secara profesi dia adalah bekerja di dunia malam, Mhm. dimana orang-orang yang bekerja di dunia malam kita pasti akan berstigma negatif terhadap mereka kan ya. Mhm. Tapi di satu sisi sebenarnya beberapa orang itu beberapa dari mereka melakukan pekerjaannya itu karena terpaksa dan karena ada tanggungan hidup, ada biaya dan ada beban yang harus dipikul gitu. Mhm. Oh, Dan oke. singkat cerita suatu saat Mia ini menghubungi saya dan kayak dia mengeluh gitu, Mhm. Cerita gitu ya. cerita aku sebenarnya nggak mau Mhm. bekerja kayak gini. Kalau aku bisa memilih, aku akan jadi wanita yang normal gitu, dengan Mhm. pekerjaan yang normal gitu. Pekerjaan yang Tapi aku lain nggak bisa, gitu ya. nggak bisa. Cuma ini yang bisa aku lakuin untuk melanjutkan hidup aku gitu. Oke, oke. Jadi itu salah satu lagu yang berkesan lah ya buat Ya, Kak Ara sendiri. Itu menurut juga aku heeh. menurut aku itu lagu yang secara nilai moralnya dalam banget Mhm. menurut aku. Oke, kalian yang penasaran langsung aja di YouTube-nya Kak Ara itu ada loh ya lagunya Mia ya kan Kak ya. Betul. Oke, banyak sekali pokoknya yang karya-karyanya Kak Ara itu sudah dipublish teman Pro 2. Mungkin kalian yang belum mendengarkan di aplikasi streaming musik mungkin kalian bisa nonton dulu di YouTube-nya Kak Ara gitu ya. Oke, Kak Ara, sejauh ini kan pasti udah banyak ya lagu-lagu yang diciptain sama Kak Ara ya, baik itu yang masih masih disimpan di keep dulu Mhm. atau mungkin yang nggak jadi dirilis karena nggak bagus lah ya. Nah, Mhm. ada nggak lagu tuh yang awalnya bagi Kak Ara itu aku ragu nih mau merilis ke publik gitu ya, tapi ternyata lagu itu banyak disukai gitu loh sama orang-orang. Ada nggak sih Kak? Nah, itu baru kejadian kemarin di lagu Perlahan Mati, Kak. Perlahan Mati. Iya, Perlahan Oke. Mati. Itu rilis kapan itu? Sama dengan satu album kemarin, jadi Hmm. 2024 kalau nggak salah. Oke, gimana itu ceritanya Kak? Kenapa kok awal-awalnya itu ragu gitu ya? Padahal setelah dipublish banyak yang dengerin. Mhm. Mhm. Jadi sebenarnya bukan ragu sih, tapi kayak kalau kita punya album Mhm.
dalam beberapa lagu itu kan akan selalu ada lagu yang jagoan nih, maksudnya lagu yang selalu diunggulkan. Oh, aku Oke, enak oke. banget nih dengerin ini, atau bahkan ada juga lagu yang kebalikannya. Wah, aku males banget nih sebenarnya nyanyiin lagu ini gitu sebenarnya. Nah, itu terjadi ke lagu Perlahan Mati. Sebenarnya bukan males sih, tapi kayak kalau aku bisa skip karena memang secara musikal dia simple banget. Gitar dan musik aja, dan menurut aku secara apa namanya, secara nada terlalu mendayu-dayu gitu menurut Oke. aku. Nggak Tapi diunggulkan lah ya. tapi ternyata lagu itu sering banget dipakai teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi untuk bikin film. Jadi teman-teman mahasiswa dari ilmu komunikasi itu mereka dapat tugas untuk bikin film sinematografi kalau nggak salah mereka nama kuliahnya, mata kuliahnya. Dan ternyata sudah 2 kali lagu Perlahan Mati itu dipakai teman-teman Ilkom untuk jadi back song keseluruhan film itu gitu. Oh, jadi soundtracknya gitu ya? Iya, betul. Wah, mungkin emang filmnya genrenya ya cocok lah sama lagu itu kali Kak. Jadi dijadikan soundtrack deh. Nah, Betul. kok pas teman-teman dari Ilkom itu menjadikan lagu ini sebagai soundtrack itu pastinya juga izin kan Kak ke Kak Ara gitu kan? Oh iya. Nah, gimana? Maksudnya apakah kalau perizinan tuh gimana sih? Kalau lagu ini Kak mau dipakai orang bebas kah atau harus ke Kak Ara dulu nih, harus ke penciptanya gitu? Secara etika sih memang harus kulo nuwun dulu sama si penciptanya mungkin ya gitu. Terus dan aku juga nggak terlalu kaku harus begini, harus begitu, harus begini. Apalagi itu untuk keperluan tugas mahasiswa yang dimana kita tahu semua bahwa itu nggak komersil gitu. Iya. Iya. Kalau komersil mungkin beda cerita. Oke, jadi karena emang ini tugas, biasanya sih ada memang proyek bikin film pendek atau apa itu ya, mahasiswa itu ya. Oke, nah teman Pro 2 kalian masih penasaran kan dengan karya-karyanya Kak Ara? Bentar lagi kita ngobrol lagi sama Kak Ara ya, tapi ada yang lewat dulu ya. Tetap di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Hati tak dapat memungkiri jiwa yang telah letih, menahan rindu, melepas berat ini, hati yang telah rapuh. Aku di sini menanti janji dirimu malam ini kan menghampiri. Bunga hati telah bersemi, rasa hatiku terus ku pahami.
kota ini. Malam ini ku wujudkan mimpi di tengah indahnya Jogja. Namun semua hanya mimpi, hanya mimpi, hanya mimpi, hanya mimpi. Aku di sini menanti janji dirimu, malam ini kan menghampiri. Bunga hati telah bersemi, rasa hatiku terus ku pahami. Di sini, di kota ini, malam ini ku wujudkan mimpi di tengah indahnya Jogja. Namun semua hanya mimpi, hanya mimpi, hanya mimpi, hanya mimpi. Di sini, di kota ini, malam ini ku wujudkan mimpi di tengah indahnya Jogja. Namun semua hanya mimpi. Di sini, di kota ini, malam ini ku wujudkan mimpi di tengah indahnya Jogja. Namun semua hanya mimpi, hanya mimpi, hanya mimpi, hanya mimpi. Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Music Live Chat. Barusannya kamu dengerin itu Mimpi di Jogja dari Kak Ara loh ya, Kak Ara Fiansyah. Nah ini merupakan salah satu lagu yang ada di albumnya yang berjudul Dunia Berubah, Kenangannya Tetap. Enak kan lagunya kan? Nah kalau kamu suka sama lagu ini boleh dengerin di aplikasi platform streaming musik ya. Terus di YouTube juga ada, di YouTube-nya Kak Ara. Oke, kita balik lagi ngobrol sama Kak Ara nih. Iya. Iya, halo. Mimpi di Jogja. Kenapa judulnya Mimpi di Mimpi di Jogja? Terus kenapa milih Jogja sih? Apakah kemarin itu Kak Ara itu kuliahnya di Jogja kah? Atau emang ya lagi merantau aja di Jogja gitu? Kenapa? Pertanyaan yang Jogja dulu aja deh. Iya, iya. Kemarin tuh di Jogjanya tuh apa? Kuliah kah? Atau emang ya lagi pengen di Jogja aja gitu, main-main? Sebenarnya lebih ke pengen main-main aja sih, Mbak. Gitu. Jadi ya Kebetulan di Jogja gitu ya. sekitar 2011 sampai 2016 itu momen aku ke Jogja itu sering banget kayak bisa
setahun 3 kali Mm-mm. gitu. Kenapa milih Jogja? Padahal ada kota-kota lain mungkin yang bisa Kak Ara itu Mhm. dijadikan buat tempat main-main gitu, tempat main maksudnya ya. Kenapa milihnya Jogja? Apakah emang suka dari dulu kah? Karena banyak tempat-tempat wisatanya atau gimana? Sebenarnya simpel aja sih, Kak. Mm-mm. Jadi setelah aku lulus SMA, ada salah satu temanku dan sahabat baikku, dia kuliah di Jogja gitu. Jadi ya karena aku sering banget ngobrol terus ketemu sama dia, jadi ya udah deh aku samperin ke Jogja deh gitu. Sebenarnya simpelnya seperti Oh, itu. simpel aja ya karena pengen ke temennya Hmm. gitu ya. Ternyata Ya suka ya ternyata, sama Jogja ya. ternyata ada hal-hal yang lain yang bikin anjir ternyata Jogja oke juga Asik gitu. juga ya gitu ya. Banyak kenangannya ya Kak ya. Sampai Betul. dijadikan lagu, salah satunya Mimpi di Jogja. Itu tentang apa Betul. Kak kalau boleh tahu? Terus dari mana cerita awalnya kok bisa judulnya tuh Mimpi di Jogja gitu? Ya sama seperti yang aku bilang tadi, ini adalah cerita dari kebodohan-kebodohan di masa laluku. Ya kan masih muda, nggak apa-apa lah ya Iya. melakukan hal-hal yang ini, yang bodoh tadi yang katanya Kak Iya. Ara gitu. Tapi bodohnya tuh seperti apa sih? Nggak bisa diceritain kah? Biar teman-teman Em, ini tahu. Sebenarnya inspirasinya dari ini. Jadi waktu itu eh aku terlibat cinta virtual gitu ya. Hmm, Yang eh dari ketemu aplikasi dari itu, dari aplikasi. handphone, Heeh. chat dan segala macam. Terus tiba-tiba suatu waktu kita janjian untuk meet up Mm-mm. gitu dan menentukan kita janjian di Jogja gitu. Oh dia bukan orang Jogja juga, bukan? Bukan, bukan. Oh, cuman janjiannya ketemunya di Jogja Iya. gitu. Oke. Terus? Terus singkat cerita aku udah berangkat nih, aku udah berangkat di sana, sementara dia enggak. Nggak datang? Iya, Kamu di PHP? iya itulah begitulah Oh, di ceritanya. ghosting gitu ya. Iya. Oh gitu. Jadi kenalnya Mm-mm, karena memang lewat aplikasi itu ya. Jadi mungkin mm-mm. dia nggak yakin kali. Aku nggak Padahal tahu sih alasannya apa, cuman nggak ngomong. Maksudnya nggak ngomong alasannya kenapa nggak datang. Tiba-tiba diblokir gitu. Nggak ada hubungan lagi maksudnya, nggak ada komunikasi. eh apa ya? Mungkin kayak aku nggak tahu dia ngasih alasan itu beneran atau enggak, cuman Mm-mm. cuman apa ya, kayak belibet aja sih Kak alasannya. Oh, alasannya kayak Ya mengada-ngada gitu ya. kayak masa sih gitu, Kayak ya ngarang gitu udahlah. ya. Ya mungkin karena emang nggak pengen ketemu aja gitu kali ya. Terus Mungkin. kenapa diiyain gitu ya Kak ya? Mm-mm. Kenapa ketika pengen ketemu kenapa mengiyakan gitu ya? Seharusnya enggak. Oh, jadi emang dari pengalamannya Kak Ara Iya, sendiri pernah di betul. ghosting cewek gitu Ya, ya. Dan tapi di terima kasih Jogja loh ya. lagi. Oh, terima kasih. Terima Iya. kasih karena itu Mm-mm. jadi lagu. Jadi lagu ya, jadi karyanya Kak Ara, salah satu karyanya Kak Ara yang sekarang itu banyak didengerin teman Pro 2 ya, Mimpi di Jogja. Oke, terus Anis pengen tahu lagi dong karyanya Kak Ara lainnya di album yang Dunia Berubah Kenangannya Tetap. Yang Sedarimu itu tentang apa Kak? Sedarimu. Sedarimu itu adalah sebenarnya liriknya itu ditulis oleh temanku. Hmm? Yang dia cerita kalau ini aku punya lirik nih gitu, secara Hmm. proses begitu. Aku punya lirik nih, bisa nggak jadi lagu Kak? Eh, aku coba lagi terus aku pancing dia untuk bercerita, apa nih ceritanya ini, kamu kenapa menulis lagu ini? Jadi intinya waktu itu teman aku merasa udah putus dari pasangannya, tapi karena kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjalin beberapa lama gitu ya selama pacaran, jadi kayak ketika lagi duduk nih misal, atau lagi mau tidur lah, yang biasanya teleponan, yang biasanya chat atau ya sekitar itulah ya, ternyata udah nggak ada gitu, udah
Udah kayak Oke. anjir ternyata mulai merasa kesepian gitu. Makanya temannya Kak Ara itu nulis Sedarimu itu. Sedarimu itu. Oh gitu. Jadi dari pengalamannya temennya Kak Ara sendiri. Betul. Terus sama Kak Ara di apa namanya? Ya Apa mix sih and, kalau mix and match lah ya. ya di ini lagi ya, dibuat ulang gitu Ditambah-tambahin ya. lagi. Oke. Ternyata emang dari pengalaman itu bisa jadi karya loh teman Pro 2 ya. Banget. Sedarimu ini banyak yang suka nggak sih Kak? Kalau dilihat dari aplikasi itu banyak yang dengerin nggak? Iya. Sedarimu. Sedarimu ini salah satu hit singleku di album kemarin gitu karena banyak yang hafal. Oh, berarti banyak yang suka Kak. Iya. Berterima kasihlah kepada temannya Kak Ara itu ya. Terima kasih, Ma Bro. Temannya Kak Ara. Dia ada pengalaman lagi nggak? Biar bisa dijadikan lagu lagi gitu. Belum ya? Oke. Karena belum putus. Oh, nanti kalau putus bikin lagu lagi gitu. Iya, biasanya gitu. Kan bisa bikin lagu happy gitu Kak. Kan berhasil move on terus happy lagi gitu. Nggak ada Aku sih- Iya ada sih bikin lagu happy. Tapi aku kata-kata John Mayer itu kayak dia bikin lagu ketika lagi nggak baik-baik aja gitu. Lagi Dan down gitu ya. Iya, dan itu Oh. benar-benar terjadi kayak yang boom gitu. Oh, ternyata hal-hal yang tidak mengenakan tuh bisa jadi Betul. apa namanya keuntungan juga ya. Karena Iya, menghasilkan karya gitu ya. Jadi kalian yang lagi putus, tiba-tiba jadi lagu gitu ya. Ketika pacaran lagi nggak jadi lagu, gimana dong? Berarti mending galau ya. Berarti emang anak-anak muda sekarang itu emang sukanya yang galau-galau ya Kak ya. Yang melo-melo gitu, yang sedih-sedih gitu ya. Biar yang dengerin ikut sedih gitu. Sebenarnya nggak juga. Mungkin karena seniman itu rata-rata membuat karyanya berawal dari keresahan mungkin ya kayak. Jadi kayak aku inget banget kata Sal Priadi di salah satu podcastnya, dia bilang kita harus merawat rasa lapar. Maksudnya ketika lapar itu kan kayak kesepian, Ditahan gitu. ya kesepian, keterbatasan itu kan selalu menjadi belenggu ya, dan itu yang bikin kita membuat karya itu bisa sedalam itu gitu. Oke. Jadi memang ada momen down dulu lah ya. Iya. Setelah itu baru bangkit lagi. Ya, Nggak betul. harus down terus gitu ya. Enggak. Tapi ini Betul. juga bisa bikin bangkit lagi teman Pro 2 ya, kayak Kak Ara tuh. Meskipun ceritanya tuh tentang temannya yang lagi putus, tapi ternyata jadi lagu yang banyak disukai gitu loh. Banyak yang didengerin sama penikmat musik tanah air gitu. Mungkin kalian salah satunya yang udah dengerin ya. Nah, kalau belum bentar lagi Anis hadirkan ya buat kamu ya teman Pro 2 ya, lagu dari Kak Ara ini yang Sedarimu. Tapi Anis mau tahu dulu dong, kan ini albumnya kemarin Dunia Berubah Kenangannya Tetap. Albumnya tuh sejauh ini masih satu kah atau udah ada lebih dari satu Kak Ara? Albumnya satu. Singlenya Dan- banyak ya. Dan aku baru rilis Januari kemarin satu single lagi. Jadi totalnya ada 11 lagu kalau nggak salah. Oh, totalnya 11 lagu, tapi Iya. kalau albumnya sih masih satu ya Kak Masih ya. satu. Iya, nanti pasti akan ada lagi album-album berikutnya teman Pro 2. Amin. Lagu-lagu galaunya ditunggu aja ya. Oke, sebentar lagi nanti kita akan dengerin lagi ceritanya dari Kak Ara Fiansyah ya. Tapi kita dengerin dulu nih buat kalian semuanya lagu Sedarimu. Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.
terakhir tak lagi datang ke mimpi. Walaupun aku ingin kau di degup jantungku. Kini sudah berakhir, kayu tak jadi abu. Terima kasih waktumu, terima kasih waktumu. Sedarimu tenggelam dalam fanaku. Hindari semua bayangmu, hati yang pernah berjumpa. Rasa ini penuh pilu, jiwaku selalu merindu. Sedarimu tenggelam dalam fanaku. Hindari semua bayangmu, hati yang pernah berjumpa. Rasa ini penuh pilu, jiwaku selalu merindu. Hindari semua bayangmu, hati yang pernah berjumpa. Rasa ini penuh pilu, jiwaku selalu merindu. Sedarimu. Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, barusan lagu dari Kak Arafiansyah ya. Judulnya Sedarimu teman Pro 2. Ini lagu dari, ceritanya tuh dari temennya Kak Ara sih. Terus akhirnya dijadikan lagu sama Kak Ara. Enak banget kan ya. Oke Kak Ara. Ya, Iya masih sama kita ya. Kak Ara itu ada target gak sih? Jadi misalnya tiap tahun tuh harus mengeluarkan berapa single gitu, atau tiap tahun tuh harus ada satu album nih yang dikeluarkan, itu ada target nggak sih? sebenarnya target itu nggak ada sih Kak, cuman ya lebih ke target kayak minimal setiap tahun ada aku nyiptain lagu gitu. Oh, Kalau yang satu tahun harus berapa lagu itu nggak ada. pokoknya harus ada karyanya ya, 1 tahun Ya, gitu ya. betul. Oke. Nah kalau lagi pengen buat lagu nih, terus tiba-tiba tuh mentok gitu, nggak apa namanya, idenya tuh Ya. stuck gitu. Itu ngapain? Apa yang dilakukan sama Kak Ara? Cari ide di mana? Kalau misalnya lagi, aduh, kok berhenti nih kalimatnya misalnya. Nah itu apa yang dilakuin sama Kak Ara? Sebenarnya apa ya? Kadang sih random sih Kak, kayak misal itu stucknya gara-gara apa sih ya? Kayak kalau ada
gara-gara rutinitas dan kerjaan mungkin akan lebih ke liburan kayak gitu-gitu. Terus atau bisa jadi kayak sekedar ngobrol sama orang baru Oh, yang bisa oke. jadi inspirasi gitu. Terus eh, nongkrong sendirian gitu di warung atau di mana gitu, terus ngelihat orang-orang lalu lalang kan. Mm-mm. Sebenarnya apa yang kita lihat itu bisa jadi inspirasi untuk kita ramu sendiri gitu kan ya. Mm-mm, mm-mm. Jadi nggak harus yang aku harus medi di mana gitu, nggak kayak gitu. Oh, oke. Ya me Nah time ya, dulu lah ya, ya healing me time healing dulu, healing tipis-tipis. biarkan apa diri kita menemukan jiwanya kembali gitu aja. Karena emang tidak dituntut siapapun ya kan Kak. Betul. Kak Ara kan emang independen gitu loh ya. Iya, Jadi nggak ada tuntutan dari pihak manapun betul, betul. gitu ya. Ya. Terus Kak, sekarang tuh jadi musisi tuh susah nggak sih? Apa yang menjadi tantangan musisi sekarang gitu? Apa kalau dari Kak Ara? Em, Sebenarnya jadi musisi sekarang, apalagi yang dari daerah, Mhm. yang dimana di Madura ini kita tidak terlalu punya banyak wadah dan media untuk untuk mencapai satu apa ya, untuk bikin orang satu Indonesia noleh gitu ya. Mhm. Nah, itu tantangannya sih di di zaman sekarang itu dan kayak eh, kalian tuh harus gimana caranya menemukan cara sendiri untuk menyebarkan Musik. lagu-lagunya, Mhm. bahkan untuk ngetuk pintu orang satu-satu. Nah itu yang susahnya jadi musisi di zaman sekarang. Karena kan zaman sosial media ini sebenarnya Mhm. gampang susah. Mhm. Tapi karena ibarat banyak yang melakukan hal itu, banyak musisi-musisi baru bermunculan di sekarang, di Mhm. era sekarang, dan jadi kayak ibarat satu kolam tuh ikannya banyak dan kita harus menjadi ikan yang cukup menarik untuk dilihat gitu kan. Itu tantangannya sih. Oke, Di karena memang banyak sekarang ya musisi-musisi muda ya bener. bermunculan gitu ya. Entah Heeh, itu lewat apa namanya video musiknya, terus lagu-lagunya betul. di aplikasi-aplikasi itu kan banyak gitu ya. Tiba-tiba Mm, ada penyanyi baru aja. Loh ini penyanyi betul. siapa ini ya? Bahkan kita Tiba-tiba nggak ada tahu lagi. ya. Yang kita nggak Kadang-kadang tahu. nggak tahu. Siapa yang nyanyi ya, tapi tahu lagunya gitu. Iya betul, jadi lagunya tuh viral duluan gitu loh ya. Mm, Oke, tapi orangnya nggak muncul, nggak betul muncul, betul. nggak tahu gitu ya. Oke, jadi emang media sosial itu di era digital sekarang tuh sebenarnya ya gampang-gampang susah itu tadi ya Gampang katanya Kak susah. Ara ya. Tapi ya semoga nanti musisi-musisi dari Madura nih itu terus Hmm, dikenal sama masyarakat luas ya Kak ya. betul. Amin amin. Jadi menghasilkan karya-karyanya itu banyak didengerin juga sama Betul. teman-teman yang pecinta musik tanah air tuh banyak yang denger. Kan sekarang tuh musik dari timur ya yang lagi hype ya. Nah, Ada beberapa. semoga nanti karya-karyanya dari musisi Madura termasuk Kak Ara itu bisa viral juga gitu Amin. ya. Meskipun sekarang sudah banyak kok yang dengerin, cuman mungkin belum viral aja gitu ya. Iya, ya Oke, gitulah. udah banyak kok kalau Anis lihat di aplikasi tuh yang dengerin tuh banyak, yang nonton di YouTube tuh juga banyak ya. Jadi kalian tuh jangan ragu kalau pengen mampir di YouTube-nya Kak Ara ya. Oke, terus Kak Ara, kalau Kak Ara itu ini kan anggaplah dunia hiburan gak sih? Nah itu Mm-mm. gimana cara Kak Ara tuh jaga mental, jaga mood biar nggak insecure gitu loh. Loh kok teman aku udah terkenal misalnya, kok teman Mm-mm. aku udah pada diundang kemana-mana, kok aku belum gitu nggak sih? Gimana cara menangani keinsecurean itu atau menjaga mental lah Em, ya? Iya, insecure semacam hal itu sih kayaknya pasti ada sih ya. Mm-mm. Kayak wah anjir itu mereka mereka berhasil main di ini, main di festival ini, main di festival itu. Nah, ya mungkin eh, yang pertama adalah introspeksi diri mungkin ya. Mhm. Tetap kayak ngukur
ngukur kemampuan kita tuh sampai mana gitu. Kalau menurut aku. Mhm. Karena mungkin dia bisa main di festival itu, bisa manggung di sini, di sana gitu, karena memang pantas gitu. Mhm. Sementara aku belum cukup pantas untuk itu. Jadi ya hal pertama adalah introspeksi diri dan tetap belajar dan terus belajar lagi, mengembangkan diri itu sih Oke, sebenarnya. iya iya iya, harus introspeksi diri lah ya. Mm-mm. Tapi tadi Kak Ara itu di awal mau bilang kalau mau mengadakan showcase lagi. Lagi Mm-mm. berarti udah pernah ya Udah pernah mengadakan showcase. Di dulu. mana itu Kak? Tahun berapa? Dulu tuh di tahun 2024 di Bangkalan. Mhm. Oke. Ya Terus? sekalian Heeh. rilis party lah ya istilahnya. Rilis party Mhm. album gitu. Iya iya iya, memperkenalkan albumnya ya Kak ya. Betul. Oke, terus kapan nih showcase berikutnya? Boleh di-spill atau masih dirahasiakan mungkin? Eh, Sementara ini masih sebatas niat aja, Hmm, belum sampai ke bikin pitch deck dan segala macam, kayak masih belum. Cuman masih ada pengen rencana lah dibikin ya. lagi ya gitu. Oke, iya iya, semoga nanti benar-benar terlaksana ya Kak ya. Jadi awalnya Amin. itu kan niat memang, awalnya kan niat dulu gitu ya, baru nanti ada rencana-rencana berikutnya begitu ya. Oke, Kak Ara itu ada nggak sih musisi impian yang pengen diajak kolaborasi itu ada nggak? Hmm, Yang belum sempat kemarin tuh belum sempat, tapi nanti tuh pengen banget gitu loh. Ariel Noah sih Kak. Wih, keren-keren. Iya 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 iya. Iya ya Aku kan? tunggu, aku tunggu. Ya mudah-mudahan sih mau ya Ariel Amin Noah. gitu ya. Oke, kita tunggu aja nanti kapan kali aja nanti tiba-tiba udah duet aja gitu ya Kak Ara Hmm, sama Kak Aril ya. Kak Aril. amin amin. Oke, Kak, kemarin kan habis ngeluarin single baru ya. Tadi Betul. Januari akhir ya, Kak Mm-mm. Ara sebutin Januari akhir itu Kak Ara itu udah ngeluarin single baru. Judulnya itu Riuh Metropolitan Kak ya. Betul. Itu tentang apa Kak? Kenapa milihnya tentang Metropolitan? Kenapa? Jadi beberapa waktu lalu aku sempat beberapa saat tuh tinggal di Jakarta. Terus Menetap gitu ya? ya Hah? menetap dalam beberapa bulan gitu, dan aku cukup cukup merasa harus bertahan semampuku gitu. Karena kan kita tahu kalau di Madura tuh eh, aku sih menyebutnya slow living ya. Jadi kayak kita nggak terlalu kerja, nggak terlalu terburu-buru waktu, dan apa namanya, eh, mau ke sana ke sini juga Masih nggak aman harus ya? yang macet gitu kan. Betul. Sementara di Jakarta aku merasakan perbedaan itu, di mana simpelnya begini, aku janjian sama orang jam 9 Kak, Hmm. aku dari rumah harus berangkat jam 7. Oh, selama itu Harus, ya? iya, harus spare 2 jam. Dan apa ya, mungkin kalau di Madura tuh 10 kilo tuh kita bisa nyampe dalam waktu 15 menit ya, atau paling lama setengah jam lah ya. Di Jakarta 10 kilo tuh bisa sejam, bahkan 2 jam sih Kak. Nah itu Oke. hal-hal yang seperti itu yang aku angkat sebenarnya. Kayak aku dari daerah terus merantau ke Jakarta, banyak merasakan perbedaan-perbedaan itu, dan menimbulkan pertanyaan ke diri sendiri, wah anjir ini aku bisa nggak ya gitu. Oke, akhirnya jadilah lagu Riuh Iya, Metropolitan itu ya. Oke. betul. Ini Kak Ara itu kolaps loh ya sama musisi Jakarta. Iya, ada Gimana beberapa itu yang kok bisa? Ceritanya gimana kok bisa kolaborasi sama salah satu musisi Jakarta ya Kak ya? iya betul. Mm-mm. Jadi sebenarnya simpel, lucu lucu dan simpel juga. Jadi sebelumnya aku sudah menyiapin materi, dan kebetulan temanku juga itu yang Gaha Raiden itu, Mhm. eh,
Dia adalah produser dan mantan personelnya Lorcu. Oke. Eh, jadi waktu itu aku janjian meet up gitu sama dia dan dia bilang, ayolah kita bikin sesuatu deh, jangan kamu nggak bosan ngopi terus ngobrol ngalur ngidul gitu. Nggak ada Ayolah, hasilnya gitu ya. ayo deh kita ke rumah aja deh kita bikin sesuatu gitu. Nah kebetulan aku sudah ngantongin materi nih. Oh aku ada nih satu lagu yang memang aku baru kelarin minggu lalu gitu. Jadi ya udah workshop segala macem. Akhirnya secara timeline di Jakarta itu aku ngerjain guide dan ya guide gitar dan guide vokal. Terus sisanya aku kerjain di Madura. Tuh. Akhirnya jadi ya Kak ya. Rio Metropolitan yang udah dirilis di akhir Januari kemarin teman Pro 2. Januari. Oke, nanti Anis hadirkan ya buat kamu ya. Jadi kalian pokoknya tetap pantengin kita. Oke. Nah, Kak Ara ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman anak-anak muda yang sekarang itu masih insecure gitu loh, masih bingung. Aku tuh pengen berkarya tapi kok takut kayak gitu loh. Apa yang mau disampaikan sama mereka ini? Apalagi Oh, ya. yang Madura gitu. Pesanku sih adalah kalau sudah mulai berani berkarya jangan nanggung. Aku bisa ngilangin gitu. Maksudnya gini, jangan nanggung tuh ya lakukan apapun untuk karyamu, untuk mempromosikan, untuk menyelesaikan, untuk menjaga kualitasnya supaya tetap nggak menurun gitu secara kualitas gitu sih. Dan namanya seniman ya, seniman tuh perlu banget untuk menjaga eksistensi menurut aku, karena apalagi musisi ya. Jadi lakukan apapun cari ide-ide kreatif, lakukan apapun itu untuk menjaga eksistensi kita. Entah itu bikin karya, entah bikin event sendiri, entah itu bikin ya apapun lah yang bisa diciptakan untuk menjaga eksistensi gitu sih. Oke, jadi buat kalian jangan takut ya kalau emang kalian udah berniat pengen misalnya terjun ke dunia musik nih kayak Kak Ara, ya udah kalian fokus gitu ya, jangan takut intinya. Jangan takut. Terima kasih banyak Kak Ara ya untuk Terima kasih, obrolannya Kak di malam hari ini, sangat menginspirasi dan ini mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin di Sumeneb, di Surabaya, Malang, Madiun dan juga Jember. Jadi meskipun cuman dari cerita teman itu bisa jadi sebuah karya gitu loh teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak Kak Ara ya. Ditunggu Terima nanti kasih karya-karya juga, Kak selanjutnya. Kemudian event-event lainnya yang mau dilaksanakan, semoga sukses semuanya ya Kak Ara ya. Amin, terima Dan kasih. terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan di Pro 2 Sumeneb, Pro 2 Surabaya, Pro 2 Malang, Pro 2 Madiun dan juga Pro 2 Jember ya. Kita ketemu lagi di Music Live Chat selanjutnya pastinya dengan musisi-musisi lainnya. Bye-bye. Bye-bye. Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu. Hampir tengah malam di atas atap pinggiran Jakarta, mencari kesunyian dalam riuhnya kota. Sayup-sayup ku dengar lagu-lagu yang juga sering ku putar. Sepertinya ada yang lelah bertaruh hidup di derasnya kota.
kejam. Hati pikiran itu tak habis-habisan. Air tanahnya ku rasa hampir langka. Namun mereka bilang ini surga. Metropolitan terasa kejam. Hati pikiran itu tak habis-habisan. Air tanahnya ku rasa hampir langka. Namun mereka bilang ini surga. Ritme hidup bagai 2 giga per detik. Belum lagi harga-harga terus meninggi. Akankah aku bisa menimbangi menjadi manusia yang tak hanya berdiri. Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb. See you!